Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Kartini Simbolon, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, gelombang 1, golongan 2, angkatan 3, kelompok 4, akan mempresentasikan mengenai resum modul nilai berakhlak akuntabel. Pengertian akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tunduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Menurut Madzilia dan Zonke tahun 2017. Aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis atau disebut dengan peran demokrasi. Lalu yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama ada personal, kemudian kedua individu, kemudian ketiga kelompok, kemudian keempat organisasi, kemudian kelima stakeholder. Kode etik perilaku. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi berikut ini. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Kedua, akuntabilitas proses. Ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Menciptakan lingkungan akuntabilitas. Yang pertama, dibutuhkan kepemimpinan. Pimpinan memainkan perannya yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi, mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Lalu yang ketiga, integritas, suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Keempat, responsibilitas, memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dan dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Kelima, keadilan. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Yang keenam, kepercayaan. Lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Ketujuh, keseimbangan. Diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Lalu yang kedelapan adalah kejelasan dan konsistensi, menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas serta menjamin stabilitas. Untuk resum modul berikutnya yaitu menjelaskan tentang nilai berakhlak yaitu kompeten. Kode etik perilaku dari nilai kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan.
Kompetensi ASN yang pertama itu adalah kompetensi teknis. Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Lalu ada kompetensi manajerial, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Lalu ada kompetensi sosial kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Berkinerja yang berakhlak. Yang pertama, setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik, yaitu pasal 4 dan 5 Undang-Undang ASN. Dan yang ketiga, perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak, berdasarkan SM Menpan RB 22 tahun 2021. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.